berhasil tidak dipuji, Nah, itu dia. gagal dicaci maki, hilang tidak Tidak dicari, dicari. tapi tambah satu lagi, kalau dicari dia suka hilang-hilang. Alat itu bisa mendukung tugas pokok, bisa juga menjadi alat untuk kejahatan Bisa dari penegakan kejahatan. hukum Iya, itu bisa. sendiri. Salam sehat, tetap semangat. Kembali kita berjumpa dalam JMM Podcast. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Pagi ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa, Kepala Mata-Mata Badan Intelijen Strategis TNI pada masanya, Bapak Laksamana Madya Purnawirawan Soleman Ponto, Kepala BAIS 2011-2013. Selamat datang di JM Podcast. Terima kasih. Ini kita sering mendengarkan nih Pak, doktrinnya, berhasil tidak dipuji, Nah, itu dia. gagal dicaci maki, hilang tidak Tidak dicari, dicari. tapi tambah satu lagi, kalau dicari dia suka hilang-hilang. Nah, ini adalah dunia intelijen kita. Nah, saya ingin menyoroti bagaimana peran dunia intelijen khususnya dalam dunia penegakan hukum. Nah, tentu dengan pengalaman-pengalaman ini kita ingin berbagi lah. Ini sharing bagaimana di dunia militer dan tentu dengan dunia penegakan hukum. Saya pikir dengan situasi seperti ini, apalagi dengan adanya integrated criminal justice system, bagaimana kita memacu supaya suatu proses penegakan hukum bisa berhasil dengan dukungan fungsi intelijen. Nah, ini barangkali bisa kita ngobrol-ngobrol. Silakan, Pak. Gitu. Jadi begini, kalau di tentara itu sangat kelihatan. Contohnya di Angkatan Laut itu ada jabatan asisten pengamanan Kasal. Saya pernah menjabat itu. Nah, asisten pengamanan Kasal ini itulah tugasnya intelijen. Dia yang mengumpulkan data. Ketika ada dua dia kumpulkan data untuk satu, ancaman operasi. Jadi kalau nanti setahun depan mau operasi apa, ancaman tahun depan seperti apa, kita sudah kumpulin dulu, ketemu ancamannya. Lalu yang kedua, kita kumpulin data ini apa? Untuk diberikan kepada POM, untuk penegakan hukum. Nah, di sini. Jadi misalkan apakah ada orang berkelahi, ada orang mencuri, ada gedung terbakar, kita masuk duluan. Kita yakinkan, cari data semua, setelah lengkap, yang kita yakinkan, oh itu bukan sabotase, oh itu bukan karena teror orang, tapi di sini apa? Nah, kita cari informasi ditemukan, ini baru kita serahkan kepada POM untuk ditindaklanjuti dalam penegakan hukum. Nah, artinya itulah pengumpulan data, pool bucket. Itulah yang kita sebut dengan penyelidikan. Jadi artinya nih penyelidikan kita yang dilakukan oleh intelijen berbeda dengan intelijen untuk lead penegakan hukum. Ya, artinya supporting unit. Jadi ini yang sering kali orang kok intelijen lakukan penyelidikan ya? Tetap. Nah, ini yang harus diluruskan. Bukan konteks intelijen untuk lakukan penyelidikan sama seperti siapa tersangkanya. Karena kita lakukan pool data, pool bucket. Ini kan intelijen yang dilakukan kejaksaan atau TNI. Sebenarnya sama. Kita yang satu ditulis, sebut Hankamnas. Pengumpulan data, pengumpulan bahan keterangan, tinggal untuk informasi tujuannya untuk apa? Kepada user. Nah itu, inilah betul. yang harus kita menjadi bahan diskusi karena terutama ke bahan-bahan diskusi ke depan ini yang sedang bergulir dalam konteks pembahasan rancangan undang-undang. Nah ini bagaimana KUHP kita sekarang dibahas ke depan. Nah ini. Jadi memang di situ harus ada pembedaan yang jelas antara penyelidikan dan penyidikan. Ini jangan sampai dua ini kita sendiri kebingungan mana penyidikan, mana penyelidikan. Nah, itu sebenarnya yang penting.
Tapi penyelidikan sudah pasti itu adalah langkah awal menuju. Kalau di militer sangat kelihatan dari penyelidikan. Setelah penyelidikan dapat, kita orang-orang PAM ini berhenti, lanjutkan penyidikan, diserahkan kepada POM. POM jalan sampai masuk. Kalau penyelidikan kita dalam konteks hukum, perbuatan pidananya ada. Ya, kalau sudah ada, betul. Tersangka siapa pelakunya? Nanti silakan si POM yang lanjutkan. Tapi kalau kita dalam konteks intelijen, itu bercerita tentang informasi. Ya, informasi semua. Informasi tentang apa? Bahan keterangan. Ya, bahan ini keterangan, yang betul. harus menjadi pembahasan. Tidak ada yang tumpang tindih. Bahwa apa yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan itu tidak ada tumpang tindih. Karena dia cari untuk kepentingannya sendiri. Apa? Misalkan dia itu, kalau ada, ya kemarin misalkan tentara nembak bos rental. Ya. Nah, PAM kita cari dulu. Kita sudah kerja dulu. Dua-dua berjalan di lapangan. Setelah dapat, kita POM nih. Ya, informasinya. Informasi yang tidak terlihat di depan. Di lapangan. Nah, di lapangan. Nah, ini sudah dikumpulkan oleh PAM. Dapat diserahkan kepada POM, dilanjutkan oleh POM untuk penyidikannya, baju hukumnya. Itulah. Ya, betul. Jadi memang kalau di sipil agak susah karena antara PAM dan POM. Kalau di militer jelas PAM dan POM. Satu ini PAM betul-betul penyelidikan, si intelijen bekerja, si POM penyidikannya. Nah, kalau di dunia sipil, penyelidikan dan penyidikan ini yang harus betul-betul bisa dibedakan, terutama nanti di KUHP. Itu. Kalau di kejaksaan saya bilang, kalau kita meluruskan bahwa ini adalah keberhasilan tugas penuntutan, keberhasilan tugas penyidikan, keberhasilan tugas penegakan hukum itu unit. Tetapi bagaimana dia berhasil, itu berada dari keberhasilan. Tugas intelijen adalah mendukung keberhasilan. Kalau tidak ada intelijen jadi kucing buta. Iya, kalau tidak dipikir kok tiba-tiba bisa geledah, bisa menangkap orang, bisa kok luar biasa ya. Dari mana datanya? Nah, inilah yang bergerak. Alamat rumah misalkan, bukan penyidikan kalau alamat rumah. Pasti sudah intelijen punya kerja seseorang. Ini semua yang itu kerjaan intelijen. Kadang-kadang kita lihat dengan duduk-duduk. Kan bisa sumber informasi kita cari di mana saja. Ada di mana saja itu. Kemajuan teknologi kan melalui sumber-sumber terbuka. Ibaratnya kalau main bola gelandang dia. Kemana-mana. Ya. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tapi tidak perlu kemana-mana. Dia duduk saja tapi informasinya begitu ada. Dapat, mau tidak mau kirim bola ke penyerang. Striker. Yang dapat nama striker. Sudah nasibnya. Berhasil, dia harus menjadi katup. Berhasil tidak dipuji. Berhasil tidak dipuji. Tapi kalau ada kegagalan, sudah pasti dicaci maki. Dia harus siap. Kalau misalnya ada sesuatu, intelijen kita lemah. Intelijen harus bisa, dan dia harus siap karena untuk kepentingan institusi. Betul. Jadi itu sudah tugas intelijen. Menang tidak dipuji. Karena orang lain yang menyelesaikan. Ini resiko jabatan. Itu resiko. Betul. Betul. Nah, inilah saya katakan mungkin penting bagi kita untuk mendialog, berdiskusi tentang bagaimana peran intelijen dalam penegakan hukum. Karena kan sekarang kita lihat orang kadang-kadang bertanya, kok intelijen ada yang unitnya, ada yang berkata, ada yang terbuka. Orang masih suka samar. Kenapa dia harus menulis intelijen? Kan kadang orang, kok intelijen ngaku? Saya katakan, ketika dia menunjukkan institusinya, harus seperti badan intelijen. Kantornya harus jelas, lembaganya harus jelas. Intelijen Kejaksaan Agung, orangnya harus, atau badan intelijen, ada, lembaganya harus ada. Tetapi yang harus operasinya yang tidak, pekerjaannya itu yang harus bersifat rahasia. Jadi bagaimana institusinya? Siapa yang nggak tahu KGB? Siapa yang tahu? Semua tahu ada. Itu CIA. Semua kantornya jelas. Tetapi bagaimana dia bekerja? Kan orang tidak pernah tahu. Tapi akibatnya
orang suka baru ini bisa merasa. ah, Bisa dirasakan. bisa dirasakan. Nih pasti kerjaan. Hanya orang pasti bilang ini Ini kerjaan. kerjaan si ini kerjaannya si ini. Nah, itulah dunia Intelijen. yang bisa disebut dengan pekerjaan mata-mata. Nah, ini menarik ya. Orang-orang yang berada behind the skin. Ya, betul. Nah, artinya berapa tahun nih? Berapa 3 tahun juga ya? Kepala Bais sekitar ya 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Aspamnya 3 tahun. Iya. Tetapi selama di Bais 15 tahun. 15 tahun. Nah, apa nih yang paling menarik nih, yang sering bersinggungan dengan penegakan hukum misalnya? Kalau penegakan hukum waktu di Angkatan Laut Ya. dengan pencurian ikan kan. Oh ya. Kan apakah kapal-kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut ini sudah benar atau tidak? Ya. Mesti ke pengadilan kan? Ya. Kita harus cek semua. Apa betul jaringnya itu betul, belinya di mana? Ya. Nah, itu. Itu proses. Jadi yang paling banyak berhubungan dengan hukum ketika Aspam. Karena kebetulan Angkatan Laut salah satu penyidik perikanan kan. Ya. Jadi ketika anak-anak itu menangkap, nah di situ kita lihat. Ya. Karena kalau dia salah tangkap, kena konduit. Itu sudah pasti itu. Ya. Kalau dia tangkap salah, tapi kalau ditangkap benar, ya sudah. Maka disitulah intelijen yang harus betul-betul mendukung. Nah ini artinya begitu banyaklah bersisian bagaimana kita bisa. Nah saya juga melihat bahwa proses-proses intelijen ini sangat erat. Terutama sekarang kita lihat bahwa banyak masyarakat yang belum melihat bahwa begitu fungsi-fungsi intelijen ini harus dikatakan sangat mendukung keberhasilan. Dan ini boleh dikata tidak terlihat, tetapi dirasakan. Nah, waktu di Baisa, ada lagi penegakan hukum. Ketika penyeludupan dilaksanakan oleh KM Kelut. Ya. Nah, ini kan info sudah masuk semua. Ya. Waktu kapal berangkat dari Batam, sudah masuk. Nah, kita kerjasama dengan Bea Cukai. Ya. Kenapa? Karena Bea Cukai yang ke depan yang punya hak untuk menahan kapal kan. Nah, tapi data kita lengkap. Ya. Oke, ini sudah ada barang masuk, surat yang tidak ada, ya dapatnya dari mana? Ya itu tadi, dari siapa saja orang. Itulah kalau kita skenariokan dengan cara kerja kita, lead, pam, gal. Kita harus menggalang orang-orang. Kita sudah lakukan, pengamanannya, kebijakannya, supaya penggalangannya dengan jaringan. Kita galang jaringan supaya kalau ada sesuatu dia menyampaikan kepada kita. Itu. Nah, kalau di kita ini bahkan ada satu tugas tambahan lagi, pencegahan. Jadi selain lead, ada AGHT terhadap Ipolexos Hankam juga, pengamanan. Nah, kita dapat tugas pengamanan. Sekarang yang pengamanan itu terhadap pembangunan program pembangunan strategis. Ini banyak sekali kemarin ini kalau kita lihat Kejaksaan mendapatkan tugas tambahan dari Presiden untuk pengamanan pembangunan strategis. Misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan. Kita bisa melihat kalau itu tidak diamankan, maka program-program kebijakan nasional ini bisa terhambat karena apa? Di jalan rencana pembebasan lahan aja bisa terhambat oleh banyaknya mafia-mafia tanah. Nah, inilah karena itu kita mengajak skema bagaimana cara bekerja satu pengamanan kebijakan itu. Misalnya ditempuh konsinyasi. Jadi bukan proses langsung bikin proses penegakan hukum. Jadi artinya pembangunannya boleh jalan, tetapi kalau ada siapa yang mengaku. Kalau enggak kita mesti menunggu ahli waris. Kalau menunggu program ahli waris apa segala macam dulu ya konsinyasi. Sudah dihitung dulu pembangunan jalan tol ini kira-kira mendukung berapa biayanya. Itu disepakati ya. Kita lihat nih. Misalnya jalan Pondok Gede, jalan apa. Mungkin jalannya udah 10 tahun kita nikmati. Cisumdawu, contoh. Ahli waris masih ribut belum ada pembagiannya. Tetapi program pembangunannya bisa terus berjalan. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini harus bisa dipahami. Baik oleh penegak hukum sendiri maupun masyarakat. Itulah
pengamanan pembangunan strategis. Ya. Ini yang harus ditambahkan, bahwa kita juga ada tugas khusus lakukan pengamanan terhadap pembangunan strategis. Kalau nggak seperti Itu ini, biasa mungkin, waduh, ini memang tugas yang diberikan oleh tambahan, atasan tugas tambahan. langsung. Nah, namanya juga Ya. kita user kan. Siapa End user usernya kita? yang menyampaikan, End usernya ya kalau memberikan. operasional lapangan dari Betul. Jaksa Agung. Jaksa Agung mendapat tugas tambahan dari Presiden. Presiden. Ya. Nah, pengamanan pembangunan strategis ini adalah amanah dari Presiden. 10 tahun Ya. pembangunan namanya PSN, Program Strategis Nasional. Pembangunan tol, jembatan. Kalau enggak, jalanan mungkin tidak terhubung, waduk-waduk tidak Ya. terhubung, pembangunan jembatan, jalan ini tidak terhubung. Nah, inilah pendekatan yang kita lakukan namanya pengamanan pembangunan strategis. Nah, tugas lain ada tambahan kita pencegahan. Kita harus lihat bahwa penegakan hukum itu bukan industri. Nah, industri kalau produknya banyak, itu dia dikatakan berhasil. Tapi kalau dibilang penegakan hukum itu justru sebaliknya. Bagaimana dia mampu menurunkan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, dulu saya bentuk tuh namanya program. Ada namanya Jaksa Menyapa. Nah, itu bagaimana kita membuka. Dulu kan Sudah double program itu. Sekalian penggalangan dia. penggalangan. Ya. Tutup. Kita nggak pernah menginformasikan. Ya, Sekarang betul. apa yang dilakukan harus diinformasikan. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kan menikmati nih. Kalau Hmm. tidak ada yang tiba-tiba. Pekerjaan itu tidak pernah dibentuk dalam sehari. Nah, ini program yang sudah dibentuk hampir 5 atau 10 tahun yang lalu. Sekarang selalu hampir tiap hari masyarakat membicarakan kinerja Ya. dari institusi. Nah, Memang- itu sebenarnya penting. Kalau tidak diberitahukan informasi itu, bahwa ini loh penegakan hukum, nah ini yang Jadi harus. pekerjaan-pekerjaan tadi itu memang Itu intelijen, tidak Nah, kelihatan. intelijen itu Di belakang layar. sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang inovatif seperti Ya. tadi. Ya, itu tadi. Jadi kalau Asintelnya atau Kabaisnya atau Aspamnya diem saja, Nggak bunyi. ya barang tadi itu enggak keluar. Tidak pernah Ya, kedengaran. nggak akan pernah muncul. Kinerja Ya, betul. TNI, kinerja, itulah kita bentuk ya juru Dari- bicara. Apa pekerjaan yang tadi sampaikan itu memang akan muncul karena apa? Inovasi dari sang Ya. intelijen tadi, apakah Aspam kah, apa Asintelnya, apakah Baisnya, Ya, apa Jampit, apa di Jampitsus, kejaksaan Jampidum, Jamintel dan atau Jamintel, Jamintelnya. ya. Karena Kalau kita strukturnya kebetulan Jamintel, Kapuspen itu ada di bawah Jamintel. Puspen. Puspen. Oh iya, Jadi mirip langsung di Angkatan Laut juga. kita langsung briefing, memberikan Ya. instruksi ini, rilisnya ini. Dan itu kita berikan. Jadi mulai 2017 kita bentuk. Jadi setiap kejaksaan negeri harus ada sosial media. Oh ya, kalau di Angkatan Laut Harus dibentuk, penerangannya ya, di bawah koordinasi apa intelijen ya, namanya, untuk itu ada tadi, betul. Instagram, ada. Kelihatannya itu main-main. Ya, tapi itu Tapi sudah hasilnya bukan main. Ya, Karena zaman hasilnya bukan sekarang main. itu Ya. orang-orang tuh tidak Betul. percaya lagi hanya sekedar melihat dari apa namanya media TV atau media berita. Mereka lebih suka lewat Oh scrolling. iya, yang kecil-kecil Apa ini, saja. TikTok atau ya. itu kan akun-akun sosial media. Ya. Tapi dampaknya itu boleh dikatakan sebenarnya itu sifatnya tidak formal. Ya. Tapi pesan itu ketika kita lakukan, nah akhirnya inilah yang saya katakan sering digunakan istilah kasarnya, inilah buzzer-buzzernya. Nah bayangkan, Itu pekerjaan penggalangan. pekerjaan penggalangan membentuk opini masyarakat Iya, yang iya. secara strategis melalui sosial media dibentuk, dan itu pencitraan. Makanya- opini yang dibentuk harus dilakukan seperti pemerintah harus melakukan. Itulah seperti sebabnya itu. disebut intelligence. Iya. Dia harus intelijen. Kalau dulu Itu. tidak dianggarkan itu. Nah, sekarang kita lihat hampir di setiap kementerian ya, sudah ada anggarannya. Jadi anggaran publikasinya Nah. masuk melalui program. Jadi mungkin wartawan-wartawan media-media bilang, kok sudah tidak pernah ada berita-berita lagi. Ya cukup, mereka nunggu aja
dari press release yang Oh, press release dikeluarkan. Ya Iya, sudah. iya, iya. Kita sudah jarang lagi melihat apa namanya media-media yang deep Iya, betul. investigation atau journalist investigation. Karena mereka sudah lebih nyaman tunggu Lebih aja lah. nyantung aja press release. Rilis aja udah terima berita-berita jadi. Pakai amplifier. Di Boosternya. amplifier. Booster kalau Di zaman boosternya. Zaman Nah, dulu itu bilang amplify. Iya. pembentukan artinya Ya, yang betul. bisa dilakukan sehingga itu yang dikategorikan seperti apa namanya orang bilang ini satu kalau itu dikatakan berulang-ulang sehingga orang mempercayai kebenarannya sehingga oh air ini kalau kita bilang merah Iya, tapi bilang 1.000 terus. orang Bilang merah, jadi orang merah. akan percaya Iya, ini merah. jadi merah, iya, betul. Padahal kita sebenarnya secara pribadi kita bilang ini putih, tapi dibilang oh enggak, kita sudah meminum air yang merah, apalagi pemimpin sudah mengatakan itu, semua akan bilang itu merah. Nah ini bahaya dari dampak lain dari pemberitaan buzzer-buzzer itu. Itulah pekerjaan intelijen, ada kalanya begitu itu. Pembentukan opini. Jadi Iya, saya pikir, iya, wah, iya. ini Iya, iya. dampak lain. Tapi ada Betul. dua sisi. Memang. Jadi media itu dua sisi yang opini yang dibentuk. Bisa dia seperti pisau. Iya, Dia dua bisa sisi. membantu untuk apa namanya bekerja. Dia juga bisa menjadi alat untuk Iya. kejahatan. Nah itu Makanya dia harus tahu media itu. posisi dia di mana, jangan Nah. sampai nanti malah jadi alat kejahatan tadi. Saya bilang wah Ya. ini perlu artinya Ya, mengapa betul. harus kembali kita ingatkan arti penting jangan sampai alat-alat intelijen ini juga tidak diatur. Jadi itu arti penting. Memang dia sangat membantu, tetapi dia juga bisa menjadi alat yang berbahaya. Nah, betul. Misalnya sadap. Nah, ini kan di bawah kita juga. Kalau alat sadap itu tidak ada kontrolnya, siapa yang bisa bercerita tentang hak privasi kita? Coba, tidak ada hujan, tidak ada angin, semuanya disadap saja. Ketika mau dibentuk sewaktu-waktu, akhirnya orang itu mau yang benar, mau yang salah, dibentuk aja profiling. Oh, Bapak ini nggak benar. Jadilah dia nggak benar. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi batas. Seharusnya ketika itu harus ada yang mengkoreksi. Dia statusnya apa dulu. Kalau dia tersangka, boleh. Kehidupan pribadinya dia bongkar-bongkar. Kalau ini kan tidak. Mau dia tersangka atau tidak tersangka, di-block aja dulu. Itu udah Ini boleh kan itu. bisa terjadi penyalahgunaan. Ini catatan-catatan juga kedua. Artinya, kemajuan alat-alat teknologi dunia intelijen bisa kita manfaatkan, tetapi dia bisa juga menjadi sarana untuk kejahatan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Betul. Media, alat-alat sadap, kemudian alat-alat pelacakan, itu sangat-sangat siapa yang kontrol? Ketika ini ada di dalam aparat penegak hukum. Nah, mungkin ini menjadi kendala bersama yang harus nantinya diatur dalam revisi undang-undang kita. Ya, jadi begini. Ada batasan-batasan. Intelijen itu kan pekerjaan yang bebas merdeka. Ya. Nah, tetapi itu tadi dalam kebebasan itu dia harus ada pembatasan. Ya. Nah, seperti penyadapan tadi. Intelijen boleh, ya boleh aja sepanjang kamu nggak ketahuan. Kalau ketahuan, Ya. ya ikut dihukum. Batasnya ketika Ada. dia gunakan untuk penegakan hukum, batas dulu. Kalau untuk penegakan hukum sudah pasti ada keputusan pengadilan. Melalui apa? Ya. Ada aturan-aturan. Tetapi kalau tidak ada itu, Ya. kau bisa jalankan, ya bisa aja. Tetapi punya risiko. Nah, itulah sebabnya intelijen ini memang harus ada. Jangan dibuka intelijen boleh, oh jangan. Semua akan bisa. Semua akan bisa. Ketika alat-alat itu Nah. terdistribusi, bayangkan semua Iya. unit, mereka bisa saling sadap. Misalnya terdistribusi dibagi kepada semua unit kerja, mereka baku sadap. Jadi kalau itu nanti misalkan, ini punya cerita lagi kita di tentara ini. Jadi satu saat ada pengadilan di POM. Bukti yang dipakai penyadapan itu tadi. Hakim tanya, penyadapan ini atas perintah siapa? Oh enggak, sekarang saya intelijen, saya sadap. Nah. Salah.
Betul. Sehingga hasil Penggunaannya. ya penyadapan oleh intelijen ketika dibawa menjadi bukti di pengadilan Ya. itu salah. Ya. Tidak bisa dipakai. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Intelijen itu menyadap hanya untuk memberikan jalan Informasi. kepada Ya. nanti penuntut seperti apa untuk dia mencari. Bukan itu Bukan menjadi untuk alat menjadi final. alat final. Ya, dia harus menjadi alat pertama, nanti Ya. kemudian dikembangkan. Ya. Kalau untuk alat final itu atas perintah. Kalau Ya. sudah ada atas perintah, ada keputusan. Kalau nggak tahu ini di Indonesia apakah dimasukkan dalam Ya. KUHP, harus berdasarkan keputusan pengadilan terlebih Privacy. dahulu. Iya, betul. Kalau di Spanyol waktu kita kerjasama dengan teroris, untuk teroris saja Ya. penyadapan harus keputusan pengadilan. Ya, Baru boleh menyadap. betul. Kalau kita berani coba-coba, kita pun kena. Saya kira di kita pun nanti KUHP juga Seharusnya harus seperti begitu. Tidak Penyadapan semua. tidak bisa bebas begitu aja. Ya. Tetap keputusan pengadilan. Ya. Tapi bukan berarti membatasi orang intelijen. Betul. Jadi bagaimana penggunaannya? Makanya jadi orang intelijen kerja saja. Kerja. Tapi kalau ketahuan, kamu pun akan mendapatkan sanksi itu. Jangan itu yang diangkat dulu. Ya. Nah, ini pola-pola ini Jangan saya bisa. lihat, ini kok kembali lagi kepada masa lalu nih, seperti hancurkan dulu. Kalau ketahuan, profiling dulu. ya salah. Ini sudah pola-pola seperti Nah, ini kan tidak boleh. Sebenarnya seharusnya ada pengaturan seperti itu memang sebenarnya ketika orang-orang intelijen ini dididik, di situ resiko-resiko ini sudah harus mulai disampaikan. Ya. Bagi kamu itu tidak ada larangan sama sekali untuk kamu ya, untuk kamu ini Ya. bekerja. Tetapi hasil pekerjaan itulah yang akan membatasi kamu sendiri. Karena hasilmu itu Ya. akan diukur dengan aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada. Kalau aturan yang kamu bikin melanggar aturan ya kamu kena. Betul. Bukan, nah. Ada kalanya orang intelijen ini suka merasa kebal. Ya. Seakan-akan kalau dia sudah menjadi orang intel, Ya. dia kebal hukum. Ya. Sehingga dia bisa suka-suka semuanya. Ya. Nah, ini yang perlu disampaikan Diluruskan. bahwa orang intelijen itu tidak kebal hukum. Dia harus tahu batasannya. Tetap dia harus tahu mana batas-batas Kalau aturan. tidak, dia akan menjadi Nah. orang yang paling berbahaya buat Republik Jadi ini. dia mau kerja silakan, karena semua pekerjaannya dia itu semua diberikan. Ya. Keahlian-keahlian, misalkan pencegahan dini. Iya. Pencegahan dini itu mulai menahan orang sampai membunuh. Ya. Nah, ya, banyak yang. Jadi betapa berbahayanya kalau pencegahan dini itu disebut bahwa institusi ini dapat melaksanakan cegah dini, dimasukkan dalam undang-undang. Kira-kira kayak apa itu? Nah, sehingga pencegahan dini seperti begitu itu betul-betul hanya di dalam tugas, di dalam pendidikan, di dalam institusi intelijen itu sendiri saja. Tapi ketika hasilnya itu betul-betul diukur dengan aturan perundangan. Ya. Itu yang membatasi. Nah, kemarin ketika masih dalam posisi itu, saya mengatakan bahwa saya menciptakan satu program namanya Tabur, tangkap buronan. Jadi kita sudah memiliki alat sadap, waktu itu belum dimanfaatkan. Jadi saya bilang mungkin pendahulu-pendahulu ini tidak memanfaatkan apa ini alat-alat ini. Sudah dibeli, ada di seharusnya ini bisa menjadi pendukung Bisa tugas-tugas pendukung. itu. Ya. Lalu saya ciptakan program kebijakan Tabur, tangkap buronan. Namanya Tabur 311. Dulu tidak semua provinsi memiliki kejaksaan. Jadi 311 itu setiap 31 kejaksaan tinggi, targetnya 1 setiap bulannya. Lalu mulailah alat-alat itu bekerja. Tetapi kebijakannya adalah tetap penggunanya adalah jam intel. Artinya tidak bisa mereka melakukan penyadapan sendiri. Jadi kalau ada tersangka, ada terpidana, atau ada katakanlah terdakwa yang melarikan diri, maka mereka harus meminta kepada jam intel untuk melakukan pencarian orang. Nah, Sehingga ya. usernya hanya 1. Ya.
Pencarian Jadi orang. usernya itu hanya satu, tidak boleh Ada pembatasan. sehingga ketika melakukan, dan itu lumayan berhasil dalam hampir 3 tahun, saya menjabat hampir 400 kita. Dan itu buronan-buronan yang bertahun-tahun dicari, hampir 10 tahun, buronan berhasil, dan kita bisa memulihkan. Mereka yang artinya selama ini dicari buronan-buronan kelas kakap, bisa kita dapatkan. Nah, ini bisa menjadi keberhasilan melengkapi tugas. Kita kan penyelidikan ada, penyidikan ada, penuntutan ada, dan satu lagi, eksekusi. Nah, eksekusi. Eksekusi ini ya. terhadap orang Untuk dan jaksa, terhadap ya. barang buktinya. Kadang-kadang orang lupa. Yang penting sudah disidik, sudah dituntut. Eksekusinya ya biarin Gimana, aja. ya. Nah, ini kita lengkapi. Nah, inilah bagian melengkapi. Nah, kalau ini kita tidak eksekusi, maka itu hanya menggantung putusan-putusan yang kosong. Nah, inilah hanya novel jadi cerita. Kita wajibkan mereka menyelesaikan perkara itu menjadi selesai. Nah, ini konsep inilah yang saya katakan tabur 311 itu mulai 2017 kita canangkan, dan alat-alat itu juga tetap ada. Tetapi penggunanya kita komit hanya satu. Nah, ini seharusnya menjadi pegangan bahwa seharusnya orang-orang yang ditarget adalah hanya tetap atas persetujuan user. Jadi tidak lagi bisa, ini siapa aja nih. Lalu status orang itu siapa? Yang disadap itu siapa? Nah, ini harusnya menjadi catatan. Karena apa? Yang saya lupa pada waktu itu, ini belum ada istilahnya audit forensiknya. Ya. Nah, ini sekarang catatan. Kan sudah mulai seharusnya ada. Ada audit forensik. Jadi kalau satu alat digunakan 10 kali, 10 kalinya itu perintah siapa? Ya. Jadi kalau nanti ada di tiap provinsi boosternya atau ketika mereka menggunakan itu tetap harus approval. Jadi harus. kalau ada penggunaan yang di luar persetujuan, itulah illegal access. Bisa-bisa jadi senjata makan tuan nanti. Ini sebenarnya bagian masukan. Iya, betul. Kalau ada nanti revisi dari undang-undang, karena kita akan menggunakan ini bagian dari untuk penegakan hukum. Lain kalau cerita untuk kepentingan intelijen. Ini untuk penegakan hukum. Cerita untuk penegakan hukum. Betul. Intelijen untuk penegakan hukum harus ada forensiknya. Lu itu disadap atas dasar apa? Atas dasar apa? Saksi siapa yang mengizinkan untuk tersangka kah? Kalau enggak semua orang tidak, sedangkan kita ini kan kalau bukti sesama intelijen, penyadapan itu bukti apa? penyadapan itu apa itu dipakai bukti apa ini akan penyadapan? jadi alat itu bisa mendukung tugas pokok, bisa juga menjadi alat untuk kejahatan dari penegakan hukum itu sendiri. Nah, ini juga akan bisa menjadi catatan-catatan bagi penegak hukum itu. Inilah cross check. Jadi saling. Karena apa? Di sini kan banyak. Semua punya fungsi penyadapan. Karena ada KPK, ada kepolisian, ada TNI, ada BIN, ada kejaksaan. Semua saling sadap. Nah, ini penggunaannya. Kalau bicara untuk data, oke. Tetapi kita bicara untuk penegakan hukum, siapa usernya? Nah, ini saya lihat, ini kan rame nih. Pengadaan alat sadap ini hampir, bahkan DPR pun mau ikut menyadap. Jadi semua memang ini alat-alat ini siapa jadi penanggung harus jawabnya? Nanti ada aturan yang bahwa penting bahwa penegakan apabila ada pelaksanaan penyadapan yang di luar dari izin tadi, itu harus ada sanksi berapa tahun gitu penjara itu lebih harus ada sanksi. Akan lebih karena dibutuhkan oleh negeri ini untuk menjamin hak privasi. Karena nenek moyang kita juga bilang kan hati-hati dinding bertelinga katanya. Jadi dinding-dinding ini bisa ada alat sadap kan celaka itu. Mereka waduh ini bahaya kalau seperti ini. Jadi memang harus ada aturan bahwa penyadapan yang dilakukan di luar dari illegal itu akses itu harus ada ancaman pidananya, harus ada sanksi. Kalau enggak ini akan bahaya. Ada ketidakpastian hukum bala.
ketidakpastian keamanan, Ketika melanggar 28D Iya. Undang Dasar. Undang-undang dasar ini artinya Iya, keamanan, kan? penegak hukum juga harus dikunci. Iya. Kebebasan menyadapnya itu mereka harus Jadi ada kalau batasan. ketahuan bisa dibuktikan bahwa seseorang ini menyadap tanpa hak, nah Iya. itu harus ada ancaman. Ya. Itu penting gitu. Ini artinya saya pikir ini menjadi catatan bagi Ya, kita bersama. Ini betul. harus menjadi PR, menjadi stressing dari aparat penegak hukum karena ini menyangkut hak-hak privasi dari setiap warga Nah, itu negara. 28D itu Ya, betul. keamanan, merasa kenyamanan warga negara yang harus dijaga. Lalu apalagi nih yang kira-kira penting untuk menarik untuk kita dalam rangka revisi undang-undang ke depan ini sebagai masukan baik terhadap revisi KUHP maupun revisi kelembagaannya. Jadi yang di KUHP yang sangat kelihatan kan itu penyadapan, bagaimana penggunaan penyadapan ini. Jadi jangan sampai penyadapan itu hasil dari kegiatan yang tidak atau yang tidak diketahui oleh atasan atau tidak diketahui oleh penyidik atau siapa saja yang punya kewenangan untuk mengizinkan pelaksanaan penyadapan. Jadi pada dasarnya penyadapan itu dilarang, itu saja. Pada normal mode-nya itu. Ya, normal. Tapi ketika melaksanakan itu harus dibuka kuncinya oleh siapa saja. Ya, Nah, harus itu. ada penanggung jawab. Harus ada penanggung jawab. Jangan sampai malah penegakan hukum itu malah jadi melanggar hukum. Ya, betul. Ya, artinya makanya itu dari normal mode-nya itu dilarang. Itu normal mode-nya. seperti kebebasan bepergian. Ya. Orang kepada boleh, prinsipnya semuanya boleh berpergian. Tetapi ada batasannya ketika dia dicekal. Ya. Dia tidak bisa keluar atau tidak. Itu harus kan ada prinsip dasar. izin Karena apa. masalah-masalah pidana atau masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk itu. Hak-hak kebebasan berjalan. Ya. Kalau di KUHP yang saya lihat itu satu, dan kedua itu bagaimana dia harus membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Ya. Jangan nanti malah tumpang tindih. Ya. Malah enggak. Nah, kalau tentang kelembagaan ini apa yang paling signifikan sekarang? Kalau kemarin kan kita sudah melihat bahwa sempat saya diskusi dengan teman-teman dari Mahupiki soal single prosecution system. Pada prinsipnya kan hanya meluruskan bahwa tentang TNI, Polri, kejaksaan, bahwa masuknya Jampitmil ke dalam kejaksaan justru melengkapi. Nah, itu dia. Melengkapi artinya ini adalah wujud single prosecution system. Betul. Jadi ini adalah suatu dukungan justru bagaimana kita mewujudkan bagaimana adanya penuntutan untuk tidak lagi bercerita ada penuntut pada militer, ada penuntut pada sipil, tapi ada penuntut korupsi. Kok penuntut jadi banyak? Ya, nggak bisa. Padahal penuntutan umum itu adalah satu. Ya. Jadi memang kalau kita berbicara penuntutan itu satu, ya jangan sampai ada dua penuntut ini. Atau 6. Wah, celaka lagi kalau sudah lebih dari satu. Kalau 6, ini. Wah, ini bagaimana standarisasi? Ya. Jadi satu itu supaya dalam menuntut jelas sama. Ya. Apapun orang mencari data, tapi tuntutan kan harus sama. Satu, itu kepastian hukum. Itu undang-undang dasar itu. Ya. 28D, kepastian hukum. Sebagai negara hukum, maka harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum salah satu itu adalah apa? Kepastian penuntutan yang sama. Ya. Jangan sampai ada penuntutannya beda. Ya. Itu. Nah, yang buktinya paling nyata bagaimana dari militer sudah Bergabung. masukkan, karena kan peradilan kita kan ada 4 kan itu. Ya. Peradilan militer, umum, tun, sama agama. Berarti tidak ada peradilan korupsi kan? Oh, tidak ada. Berarti korupsi masuk ke peradilan umum. Nah, itulah makanya pentingnya waktu itu koneksitas. Ya. Jadi kalau ada orang berpikir militer masuk peradilan umum, itu suruh belum baca Undang-Undang Dasar atau tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya. Karena jelas Undang-Undang Dasar mengatur bahwa peradilan di Indonesia itu ada 4. Ya. Nah, peradilan militer ini adalah mengadili orang-orang yang berstatus militer, bukan perbuatannya. Kan dibilang, perbuatannya korupsi maling kan di umum. Oh, bukan. Sepanjang dia militer, tempatnya diadili peradilan militer. Ya. Bukan perbuatannya. Perbuatannya nanti undang-undangnya itu bisa dipakai di dalam
penuntutnya yang ada di penuntut yang makanya penuntutnya satu, supaya si penuntutnya ini tetap penuntutannya menggunakan sudah satu, satu. peradilannya sudah satu, kenapa mereka ada sekarang penyidikannya yang terpisah-pisah? Mereka mau penyidikan dibuka lagi di KPK seperti itu. Saya bilang, oke, kalau misalnya KPK, penuntutnya dong dikembalikan. Nah, ini kan si Malakama pikir-pikir. Iya, karena apapun, misalkan ketika kita berbicara korupsi kan di dalam Indonesia ini, ya satu lah penuntutnya. Betul. Tetap bagaimana kok korupsi ada dua, makanya militer pun walaupun ada perbedaan peradilannya yang dari Undang-Undang Dasar, tetapi supaya ini satu, maka dikasihlah ke sini jampit mil itu tadi, supaya penuntutannya jadi satu. Lalu apalagi penyidikannya dia bersatu. Kan dibentuklah tim untuk menyidik bersama-sama. Apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk kepada dua peradilan yang berbeda, militer, dan itu kan di situ. Makanya dia sudah di situ siapa? Ada jaksa di situ sebagai penyidik. Nah, sehingga bagaimana dia ya nggak bisa lagi misalnya si KPK. Kenapa KPK ini adalah peradilan umum? Suruh baca dulu. Pengadilan KPK itu adalah di dalam peradilan umum. Kalau peradilan umum nanti begitu masuk ke pengadilannya, peradilan umum itu hakimnya semua sipil. Ya, tidak ada sipil. Ya, betul. Nah, kalau nanti dia ada militer, dia masuk peradilan koneksitas. Yang namanya di situ kalau peradilan koneksitasnya bisa di peradilan umum, bisa di peradilan militer. Kalau di peradilan umum, nanti hakimnya ada 2 hakim umum, 1 hakim militer. Akan itu bedanya. Nah, ini banyak yang mengacaukan ini. Jadi seakan-akan korupsi kan tindak pidana luar biasa yang, iya betul, tidak salah itu. Tetapi itu kan tidak bisa. Penyelesaiannya kan tetap ada aturannya. Ini berarti akan menjadi tugas dari BAIS untuk melakukan cipta kondisi agar terjadi penyesuaian ke depan, meluruskan sistem hukum acara pidana, kita wujudkan sistem integrated criminal justice system. Dari bincang-bincang kita tadi, kira-kira kita sudah melihat bahwa bagaimana peradilan militer sudah ditata kembali, bagaimana peradilan sipil sudah ditata kembali, hadirnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Apa nih kira-kira dukungan intelijen terhadap terwujudnya integrated criminal justice system dalam bincang-bincang kita kali ini? Jadi dalam penegakan hukum intelijen kita melihat dengan kasus terakhir kemarin masalah Kepala Basarnas. Nah, itu bagaimana di situ terjadi dualisme. Nah, di situ itu apa yang bisa lihat? Dengan adanya sudah jampit mil masuk kejaksaan, sehingga di situ kita lihat itu apa? Satu, bahwa ada satu penuntutan. Kalau sudah ada satu penuntutan, ya jangan sampai lagi ada penuntutan yang lain. Karena kalau ada yang lain, nanti misalkan yang terjadi contoh itu, ada pelaksana tindak pidana sipil dan militer. Lah kalau sipil militer ini kalau tuntutannya satu, di sini terjadi kepastian hukum satu. Tetapi kalau ada 2, ini bisa di-split. Kalau ini di-split, nanti si militer itu dari jaksa, si sipil ini dari KPK. Nah, di sini terjadi kerugian. Karena ini ada kemungkinan di-split kalau 2. Nah, ini yang terjadi justru ketidakpastian hukum. Tentara nanti ternyata yang banyak ini si sipil, tapi dia di sana, lalu bagaimana biar jadi satu? Nah, untuk ini kita harapkan ini bisa sudah tuntutannya satu aja. Kenapa harus ada 2? Yang mau cari banyak orang silakan, maling dikejar orang banyak biasa. Tapi membawa ke orang yang nanti menuntut ke pengadilan, ya cukup 1. Jadi dibawa ke arah persidangan yang sama. Persidangan yang sama. Ya, betul. Jangan sampai persidangan juga macam-macam. Ya, sehingga terjadi equality. Nah, itulah negara kesatuan paling tidak. Kita sudah berbicara masalah bahwa pembagian kekuasaan. Jadi ketika sudah di situ pengadilannya ada 1, ya menuntutnya ya juga 1. Jangan ada lagi penuntutan yang lain.
Kenapa? Karena penuntut ini dia sudah dididik di situ, dia sudah ditugaskan di situ. Lalu tiba-tiba ada penuntut lain yang tidak dididik, yang tidak di ini malah minjam orang lain. Nah, ini kan kekacauan yang terjadi. Tidak ketidakpastian hukum. Kami dari militer kalau ada dua terutama intelijen, lah kok bisa dia di sana padahal dia ini sebenarnya sumber masalah. Tarik dong sama-sama. Ini bisa hilang apabila ada hanya satu. Wujudkan single prosecution system. Nah, baiklah, mungkin ini kita perlu PR besar bersama, peran intelijen bagaimana mendukung terwujudnya single prosecution system. Baiklah, saudara-saudara, kita akhiri perbincangan. Mungkin ada pesan-pesan lagi, Pak, untuk para pemirsa? Ya, untuk para pemirsa, saya kira mari kita bersama-sama untuk mewujudkan single prosecution ini karena hanya satu yang dapat mendukung kita menjadi kepastian. Kepastian itu hanya satu. Kalau dua itu tidak pasti. Iya, luar biasa. Jadi mari kita dukung bersama menjadi satu single prosecution. Satu. Karena itulah kepastian. Dan kita semua menginginkan adalah kepastian hukum sebagai negara hukum. Demikian. Luar biasa. Terima kasih. Kiranya dukungan teman-teman dari institusi militer, institusi masyarakat juga memahami bahwa terwujudnya single prosecution system adalah suatu kebutuhan dalam rangka kepastian hukum. Bersama-sama kita wujudkan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan integrated criminal justice system. Bersama podcast Jangan Menyerah. Terima kasih. Terima kasih. Ya.